1 Samuel pasal 19 ayat 11. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Selamat pagi, ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar di hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana pula 2 hari kemarin, hari Senin dan Selasa? Saya berharap ibu, bapak, dan saudara mengalami berkat Tuhan yang tak habis-habisnya, tak henti-hentinya mengalir dalam hidup kita dan keluarga kita. Pernahkah ibu, bapak, dan saudara mendatangi sebuah upacara peneguhan atau pemberkatan nikah? Setidaknya dalam 1 bulan kemarin kita merayakan paling tidak ada 2 kali pernikahan di gereja kita. Yang saya begitu ingat adalah keduanya menggunakan ayat pendeta akan memberikan nasihat dan janji Tuhan itu dari 1 Korintus 7 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri kepada suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kita tentu mengingat, ibu, bapak, dan saudara, tanggal 5 Juni kemarin misalnya kita saat gereja kita kemudian memberkati Paul Istika Asri Molina dengan suaminya Koko Pamungkas, serta barusan hari Sabtu kemarin Siska Rani Mayangsari Utomo dengan suaminya Edo Bagus Artandi. Ibu, bapak, dan saudara, pernikahan memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena banyak pergumulan yang bergelayut di situ, banyak pergumulan yang harus dipikirkan di situ. Tetapi ada hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Mikal adalah istri dari Daud. Mikal mengetahui dengan benar apa yang sedang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Sehingga Mikal menegur Daud. Teguran ini menurut saya adalah hal yang penting. Karena ini membuat Daud semakin berhati-hati. Membuat Daud semakin berwaspada terhadap serangan-serangan yang mungkin akan ditujukan kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa peran istri bukan hanya sekedar ada di belakangnya suami. Enggak. Tetapi peran istri bersama dengan suami. Mungkin ibu, bapak, dan saudara tahu bahwa di Sumba kita seringkali mendengar istilah kawin tangkap. Iya, perempuan yang kemudian diambil oleh beberapa orang laki-laki dan kemudian diberikan kepada satu orang laki-laki dan dinikahkan secara paksa. Saya rasa perbuatan itu tidaklah manusiawi. Perbuatan itu tidaklah masuk di akal saya. Bukankah seharusnya perempuan dan laki-laki diciptakan setara oleh Tuhan? Demikian juga dalam perkawinan. Peran suami maupun peran istri adalah sama. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa peran suami lebih tinggi atau peran istri lebih tinggi dalam keluarga kita. Tetapi disinilah kita melihat adanya kolaborasi, saling mendukung untuk terus menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana banyak keluarga kemudian goyah, di mana banyak keluarga mengalami banyak guncangan ekonomi, sosial, dan sebagainya, peran istri yang mendukung suami atau sebaliknya, suami yang mendukung istri adalah penting. Karena apa? Karena peran penting yang sudah dilakukan untuk saling mendukung dan berkolaborasi itu akan membantu kita untuk kita boleh terus menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana caranya? Saya menyarankan satu hal. Letakkan segala sesuatu itu pada kaki dan kehendak Allah sendiri.
Saat Allah sudah berkehendak kita membangun sebuah rumah tangga. Saat Allah sudah berkehendak kita memiliki suami atau memiliki istri dari suami atau istri kita sekarang, kita harus mengingat dengan jelas bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diteguhkan oleh Tuhan. Dan untuk menjalaninya, kita harus juga mengingat bahwa peran kita sama-sama penting. Peran kita baik sebagai istri maupun sebagai seorang suami sama-sama penting. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, pagi ini kita diingatkan untuk kita juga melihat peran dari istri dan suami kita itu sebagai peran yang penting yang datang juga daripada Allah untuk kita juga bisa lakukan kepada mereka. Misalnya, suami kita menyayangi kita, maka kita pun menyayangi suami kita. Menjaga keharmonisan rumah tangga itulah yang sulit. Tetapi, jika kita melandaskan rumah tangga kita pada kasih dan cinta Tuhan, setidaknya kita sudah meyakinkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan rumah tangga kita, dan Tuhan sendirilah yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga kita itu. Jadi, peran suami, peran laki-laki tidak lebih tinggi daripada peran istri. Tetapi peran Tuhanlah yang lebih tinggi daripada peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami harus tetap menyayangi, mencintai suami atau istri kami, tanpa kami memandang bahwa mereka memiliki peran yang lebih rendah dibandingkan kami, peran yang lebih kecil dibandingkan kami. Kiranya Allah lah yang selalu menjaga keharmonisan rumah tangga kami dan selalu memberikan kami kemampuan untuk kami juga boleh menyadari bahwa cinta dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu untuk kami boleh bekerja dan melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Kiranya kasih dan cinta Tuhan nyata dalam hidup rumah tangga Ibu, Bapak, dan Saudara. Berperanlah sebagaimana mestinya, dan berperanlah sebagaimana Tuhan sudah menggariskan kepada kita. Peran apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Amin.